DPR menyetujui naturalisasi Calvin Verdong dipercepat. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menerima surat presiden atau surprise terkait permohonan dua pemain sepak bola keturunan Indonesia, yakni Calvin Verdong dan Jess Ravens. Sebagaimana diketahui, Calvin Verdong turut masuk daftar pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pemain berposisi bek kiri tersebut menjalani proses naturalisasi bersama dengan pemain keturunan lainnya, yakni Jess Ravens. Sebelumnya, Menpora Dito menyampaikan dokumen Verdong dan Ravens telah diajukan ke DPR. Maka kedua pemain ini tinggal menunggu jadwal sidang di Komisi 2 dan 10 DPR RI. Pihaknya pun terus menjalin komunikasi agar bisa segera selesai. Menariknya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, telah merespon dengan mengumumkan surprise permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia di dalam rapat paripurna ke-18 masa sidang ke-5 tahun 2023-2024. Selain surat permohonan naturalisasi, DPR RI juga menerima surat dari Ketua BPK RI bernomor 33S tertanggal 27 Maret 2024. Surat itu berisi permohonan waktu penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan beserta laporan hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023. Jika berjalan lancar, Calvin Verdong tentu saja diharapkan bisa turut membela timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Serba-serbi TC Perdana Timnas Indonesia. 1. Duo bek kokoh telat gabung. Selain ketujuh pemain yang telah datang, dua bek keturunan yakni Jay Izzez dan Justin Hubner dipastikan telat bergabung TC. Pihak PSSI mengatakan keduanya masih dalam agenda dengan klubnya masing-masing. Jay Izzez diketahui masih menjalani agenda bersama Venezia di babak playoff promosi Serie B. Venezia bakal menghadapi Cremonese pada babak final playoff pada 31 Mei dan 3 Juni 2024. Sementara Justin Hubner masih menjalani agenda padat pada awal Juni 2024 bersama Cerezo Osaka. Bek andalan timnas Indonesia itu masih menjalani agenda pada 1 Juni 2024 saat menghadapi Kyoto Purple Sanga. Kendati demikian, Justin Hubner telah memberikan isyarat segera terbang ke Indonesia lewat unggahan Instagram Stories pribadinya. 2. Akumulasi kartu jadi tantangan STY. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong harus waspada jelang hadapi dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab pelatih asal Korea Selatan tersebut harus memberikan peringatan kepada beberapa pemain yang sudah mengantongi satu kartu kuning sebelum berjumpa Irak pada 6 Juni 2024. Pasalnya, ada 6 pemain timnas Indonesia yang sudah mengantongi satu kartu kuning. Berdasarkan dengan regulasi, jika setiap pemain telah mengantongi 2 kartu kuning dalam 2 laga berbeda, dia akan mendapatkan sanksi larangan bermain sebanyak 1 pertandingan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun 6 pemain yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, Jay Izzez, Justin Hubner, Hernando Ari, dan Ricky Kabuanya. Untuk itu, 1 kartu kuning lagi untuk salah satu nama pemain tersebut bakal membuat mereka absen pada laga terakhir melawan Filipina. 3. PSSI kena semprot. Kedatangan Sandy Walsh di tanah air mendapatkan sorotan dari warganet. Hal itu seiring tidak adanya proteksi bagi pemain berusia 29 tahun tersebut. Bahkan dalam video yang diunggah akun Instagram @nusantara.ballers, Sandy sudah dihampiri 2 wanita untuk meminta foto. Padahal dokter timnas Indonesia, Alvan Ashar, menyuruhkan fans untuk membatasi interaksi dengan para pemain agar tidak terkena penyakit. Sontak saja kelakuan 2 wanita yang meminta foto kepada Sandy Walsh mendapatkan kecaman dari warganet.
Kolom komentar unggahan akun tersebut dipenuhi hujatan hingga mempertanyakan ketegasan dari PSSI. Tak punya malu, pandit Vietnam masih remehkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia tak henti-hentinya menjadi sorotan rival di tengah persiapan jelang menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru, performa impresif Timnas Indonesia di tahun 2024 masih dianggap jelek oleh salah satu pengamat sepak bola Vietnam, yakni Quang Huy, padahal sudah dibantai berkali-kali. Pernyataan pakar Vietnam yang merendahkan Timnas Indonesia itu dilontarkan saat mengomentari kekuatan Filipina dengan para pemain naturalisasi barunya. Secara khusus, berawal dari Quang Huy mengulik gaya bermain seperti apa yang telah diterapkan oleh Kim Sang-sik selaku pelatih baru Vietnam pengganti Philip Tauser. Menurut Quang Huy, Kim Sang-sik dinilai bakal lebih mudah memimpin Vietnam menghadapi Filipina, meski lawan diperkuat banyak pemain naturalisasi. Dan disinilah sosok yang juga merupakan salah satu komentator kondang di Vietnam ini menyinggung kekuatan Timnas Indonesia. Filipina masih belum bisa melakukan naturalisasi seperti halnya Indonesia. Dan bahkan Indonesia sebelumnya terlihat lebih baik berkat pemain naturalisasinya. Mereka juga masih bermain jelek meski banyak pemain naturalisasi, ujar Quang Huy. Tentu Quang Huy terkesan menganggap performa Timnas Indonesia jelek. Pakar sepak bola ini seperti tak melihat kenyataan yang terjadi. Sebab Vietnam sejatinya sudah berkali-kali dipecundangi Timnas Indonesia. Mulai dari Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nasib Vietnam sendiri sedang di ujung tanduk. Berpotensi besar tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya Timnas Indonesia yang berpotensi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, mengoleksi 7 poin hasil dari 4 laga. Bahkan skuad Garuda hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk membuktikan lolos ke babak berikutnya.